Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baik lagi sama aku Ageng Putri Pertama. Selamat datang dan selamat menonton. Oke teman-teman, seperti temanya yang akan kita bahas yaitu tentang linjur atau lintas jurusan dari IPA ke IPS atau dari IPS ke IPA gitu. Nah, sebenarnya linjur itu diperbolehkan atau enggak? Jadi enggak semuanya jurusan itu diperbolehkan buat yang anak linjur, dan enggak semua pendaftaran juga diperbolehkan untuk yang linjur gitu. Jadi kita harus memahami dulu program studi yang ingin nantinya kita pilih, apakah bersedia untuk linjur, lintas jurusan atau tidak diperbolehkan gitu. Seperti kita dari IPA kepengen masuk ke politik, apakah bisa di politik tersebut, jurusan politik tersebut di universitas tersebut dari anak IPA, atau begitupun sebaliknya, apakah bisa farmasi, jurusan farmasi yang berada di universitas tersebut diperbolehkan untuk dari lulusan IPS. Jadi sebelum kita ngebahas apakah linjur itu ngerugiin orang lain atau tidak, apakah linjur itu bisa atau tidak, sebelum kita membahas hal itu, aku mau cerita terlebih dahulu kepada kalian. Aku mau cerita kalau aku dari lulusan IPS di SMA. Nah, setelah aku daftar kepada perguruan tinggi, ternyata banyak anak IPA yang memilih jurusan anak IPS itu, seperti politik, hukum, hubungan internasional. Itu kebanyakan yang menempati adalah anak IPA, dan ternyata anak IPS merasa dirugikan oleh anak IPA. Tapi setelah aku nanya ke kakak kelas atau ke cutting mengenai hal tersebut, itu hal yang wajar. Kenapa wajar? Karena mereka itu telat dalam mengembangkan diri mereka yang linjur. Mereka baru mengetahui tentang jati diri mereka sebelum mereka mengambil keputusan IPA atau IPS. Jadi mereka mengembangkan diri mereka setelah mereka menentukan jurusan itu. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor keterlambatan, di mana anak yang linjur itu baru memahami tentang jati diri mereka, baru memahami tentang minat mereka setelah mereka keluar dari rumpun IPA dan IPS tersebut. Seperti yang tadi udah aku jelasin, jika mereka lebih memilih dan jati diri mereka itu lebih berada di rumpun atau di jurusan IPS dibandingkan dengan mereka asalnya yang dari IPA. Ketika mereka di SMA, mereka memilih IPA karena mungkin ketika tes psikotes atau keinginan mereka yang ambis pengen ke IPA dan belum menemui jati diri mereka, karena mereka hanya sebuah ingin, bukan sebuah kebutuhan. Setelah mereka mengetahui bahwa yang mereka tekuni saat itu bukan jati diri mereka, otomatis mereka berpindah haluan. Mereka pengen berada di jurusan yang memang jati diri mereka butuhkan gitu, yang memang diri mereka minati, yang memang sepassion atau sebakat dengan keadaan diri mereka sendiri. Karena jurusan itu juga yang bakalan kita tekuni. Beberapa kali pernah aku bahas, bahkan di setiap konten, jika jurusan itu yang akan kita tekuni selama kurang lebih 4 tahun. Jadi sebisa mungkin yang linjur itu terus memahami tentang jati diri mereka gitu, mengenai nantinya yang bakalan mereka pilih dan yang bakalan mereka tekuni, karena mereka nggak mau hal yang memang bukan jati dirinya terulang lagi. Lalu faktor yang kedua yaitu rugi atau untung. Mungkin saja dengan adanya yang linjur, ada yang memberikan keuntungan dan ada yang memberikan kerugian. Tapi ternyata hal itu adalah salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena hal ini juga bisa menyebabkan perpecahan gitu. Jangan merasa dirugikan dan jangan merasa diuntungkan. Misalkan ya, kita kasih contoh tentang anak IPA dan anak IPS, di mana anak IPA ingin linjur ke anak IPS, mereka juga harus sebisa mungkin dan sekuat tenaga untuk memahami mata pelajaran atau mata kuliah yang notabene selama mereka 3 tahun di SMA
itu nggak mereka pelajari sama sekali. Untung-untung kurikulumnya yang ada bisa campur gitu, yang ada tambahan pelajaran pelajaran IPS. Anak IPA juga kadang ngerasa sia-sia kalau misalkan mereka linjur. Kalau misalkan selama dulu yang mereka tekuni itu IPA, mata pelajaran IPA, merasa sia-sia dan karena ilmunya nggak mereka kembangin lagi di universitas atau di jurusan yang nantinya yang mereka pilih. Tapi ilmu itu tidak ada yang sia-sia selama kalian mengamalkannya gitu. Walaupun kalian berada di jurusan ini, tapi kalian memiliki ilmu tentang IPA juga, jadi ilmu IPA juga bisa kalian amalkan, bisa kalian realisasikan sehingga menjadi kebermanfaatan untuk kita maupun untuk orang di sekeliling kita. Jadi jangan merasa dirugikan dan dikucilkan untuk rumpun yang merasa banyak orang yang linjur gitu, entah itu IPA maupun IPS. Anak IPA jangan merasa dirugikan oleh anak IPS yang linjur. Begitupun sebaliknya, anak IPS jangan pernah merasa dirugikan oleh anak IPA yang linjur. Sebenarnya bukan hal keberuntungan maupun keegoisan, tapi di sini mereka kepengen jati diri mereka sendiri gitu. Jangan pernah menghakimi, jangan pernah juga merasa dikucilkan gitu. Jangan pernah merasa juga dirugikan. Karena kita balik lagi, yang bisa menyampaikan kita kepada sebuah pilihan kita, yang menyampaikan kita kepada sebuah keinginan kita, ya balik lagi kepada usaha dan kepada doa kita. Entah gimana ketika anak IPA linjur kepada IPS, atau sebaliknya anak IPS yang linjur ke IPA, mereka sekuat tenaga harus bisa memahami mata pelajaran yang mereka linjur nantinya gitu. Karena kan 3 tahun mereka belajar tentang rumpun yang mereka pilih, bukan tentang yang linjur mereka pilih gitu. Jadi sebisa mungkin mereka terus mengulik mata kuliah, mereka harus maksimal belajar mengenai dan memahami tentang mata kuliah tersebut. Untuk rumpun-rumpun yang tidak linjur tetap berada di jalur merekanya masing-masing, mereka hanya butuh memaksimalkan saja tanpa harus bekerja keras, tanpa harus memahami, tanpa harus belajar ulang seperti anak yang linjur. Mereka hanya memahami dan hanya memaksimalkan apa yang sudah mereka dapatkan gitu. Kesalahannya adalah di mana yang tidak linjur itu hanya berleha-leha atau bersantai-santai dibandingkan dengan yang linjur, di mana yang linjur sudah ambis, yang linjur sudah berlari, sedangkan yang tidak linjur hanya jalan di tempat. Itulah alasannya mengapa terkadang kita merasa dirugikan oleh anak yang linjur. Padahal kita sendiri yang menyebabkan diri kita itu yang enggak keterima. Jadi jangan pernah menghakimi, kita harus introspeksi diri, apakah usaha kita udah maksimal untuk mendapatkannya, apakah usaha kita sudah maksimal untuk mendapatkannya, dan apakah doa kita udah tinggi berharap untuk mendapatkannya. Ketika yang linjur berlari, kita jangan jalan, melainkan kita harus melesat seperti kilat agar kita tidak tertinggal dengan mereka yang belajar dari awal, sedangkan kita hanya memahami dan terus mengulik tentang mata pelajaran yang kita tekuni selama 3 tahun tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.